Karena kasus ini bukan kasus kecil, kasus ini kasus besar. Saya sudah telepon madam dan madam akan merefer sesuatu ke saya dan dia sekarang lagi laporan ke jenderalnya. Setelah itu dia ngomong dan akan ada investigasi. Dan berarti kan sampean juga terlibat di dalamnya. Oke, jadi kamu terlibat. Oh. Oh, hello, sorry. Is her before is also the boss of there? Her also the one of the boss. Her also the one of the boss. She is one of the syndicate. Yep. Yep. So she's ready to be arrested. Yes. For money laundering. Yes. Being deported. Yeah. Do you know exactly where she is now? Wait 1 second. Posisimu di mana, Mbak? But please don't come to her house because her still working with the employer. Oh, oke. Nggak akan diparani rumahmu. Madam tahu. Oke. Oh, I will give you the information of the helper. Madam. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Okay. 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 Okay, I will ask her. Wait 1 second. Mbak, sebentar. Mbak, sebentar. Kamu kan dulu bosnya di situ. Kalau sampai kamu melaporkan ini, efeknya di kamu udah siap belum? Kamu siap nggak? Kamu oke nggak? Sebentar. Her okay, as long safety, her safety. Most important, her safety. Because try to scare her. So her more important is safety. Look like want to kill her or whatever this one. So that's why her very scared on this situation. So that's why better her. Okay. Okay. Yes, I'm ready. Okay, thank you so much.
Oke, thank you so much. Thank you, bye bye. Oke, Dok, soalnya kan kamu bilang sindikatnya tanggal 16 itu mereka akan beraksi sekarang. Kamu nggak bercanda kan? Ya wes. Oke. Oke, pokoknya yang penting kamu ready karena ini nggak bercanda gitu loh. Nah, kamu ready udah nggak apa-apa. Oke, siapkan KTP-mu, alamatmu. Mereka nggak akan nangkep kamu. Tapi ini bukan fake gitu loh informasinya. Kenapa sih aku nggak mau nggak direkam? Takutnya ini palsu. Tapi sampean bilang nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Tapi sekarang saya butuh data kamu. Kasih no ke madam. Dan ingat Mbak, sebentar saya ngomong. Dan saat kamu berbicara di kantor polisi, dengarkan saya ngomong. Jangan terburu-buru kayak kamu sekarang ngobrol sama saya. Kamu nonstop. Kamu boleh emosi, tapi di kantor polisi nggak boleh kayak gitu. Tertata rapi. Ngerti nggak? Oke, siap. Bukan, berarti nggak bisa sekarang, sama nggak bisa sekarang. Oke, sama kumpulkan data dulu, saya kasih waktu. Ngerti, makanya saya nanya. Soalnya gini loh Mbak, sekarang aku sudah laporan sama polisi pusat langsung. Nggak bercanda. Mereka nanya datanya dulu. Ya saya nggak tahu intinya kan saya nggak itu ya, kan sama butuh perlindungan. Datanya sama kasih ke saya kelempar ke polisi, itu aja wes. Tak tunggu aja wes. Yang penting sampean satu konsisten, ojo sampean ngapusi aku, soalnya sampean nggak kerekam omongannya sampean. Sampean harus konsisten. Soalnya kenapa? Kalau enggak itu nyambluin deh aku loh. Ini gak guyonan loh. Gak guyon lah aku. Karena saya takutnya kamu ngomong kayak gitu, kamu cuma ngancem sebelah aja, maksudnya orang yang sedang bermasalah dengan kamu. Kalau sampean mengakui kesalahannya sampean, saya nggak apa-apa. Bahkan sampean rela mengorbankan diri sampean untuk jadi investigasi, saya nggak apa-apa. 100 orang ya, oke. Nah, soalnya sebentar, Miss Juni lagi live nih, kasihan teman-teman yang lain lagi nonton saya, tapi nggak tahu apa yang kita bicarakan. Nanti aja kita sambung. Saya butuh bukti-buktinya, KTP, paspor kamu. Kalau kamu masih punya KTP, kalau kamu paperan juga kirim ke saya, nggak apa-apa. Jadi kita bisa lebih cepat lagi. Karena saya langsung satset ya. Bukan, aku butuh datamu. Kalau kamu nggak ngasih data, soalnya polisi sekarang tanya datamu. Sekarang kasih no datamu. Nanti kamu telepon aku lagi. Oke, terima kasih. Jadi pencucian uang dan ini tidak bercanda. Dan ingat, kalau kalian mau laporan ke saya, itu jangan bercanda sama saya. Karena saya langsung mencari yang atasan.
Jadi jangan bercanda dengan saya. Kalau buat laporan ya laporan, jangan. Ini sangat menegangkan sekali karena transaksi akan terjadi tanggal 16. Apalagi nih, apakah ada sensasi-sensasi lagi? Kalau kemarin ada orang Indonesia jadi turis copet, habis itu narkoba, habis itu nyolong itu ngerampok. Jadi ini tanggal 16 ini ada apa ini? Karena mbaknya nggak mau direkam ya udah nggak apa-apa. Jadi konten saya kok semakin seram-seram ya. Konten saya malah arahnya kemana-mana ya. Aduh, bingung saya. Kan awalnya ini cuma curhatan saja. Ini rambutku teles rek tak kibas-kibas iki bentang garing. Jadi awalnya kan cuma curhatan saja. Kenapa sekarang berubah menjadi konsultasi hukum, konsultasi nggak jelas? Jadi aku nggak ngerti. Makanya saya warning mbaknya, awas lagi ngapusi aku karena dia nggak mau direkam. Jadi Mario dan saya sebagai saksinya, karena saya saksi ahli. Lo kok ngedenin mana aku jadi saksi ahli? Karena saya menerima laporan awal. Jadi buat teman-teman, saya nggak sedang bercanda. Jadi semuanya itu saya confirm semenunggu ngomong gak iso bahasa Inggris kemalan Inggris. Jadi mau dijadikan sesuatu hal yang tidak jelas. Mau dikirim ke Kamboja juga, aduh bikin ngeri saya. Ini nada-nadanya itu bikin saya nggak jelas. Jadi teman-teman ingatlah, sindikat itu adalah teman-teman kalian sendiri. Sindikat itu teman-teman kalian sendiri. Bahkan sindikat itu lagi nonton saya hari ini. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kenapa saya pasti kayak gitu? Dia itu cuma ngintip di channel saya saja. Yuk gak nge-like, yuk gak nge-share. Diem di situ mengamati saya. Tapi saya tidak akan pernah marah. Sadarlah. Jangan bangga karena menipu orang lain. Kamu menawarkan job cowok, kamu jual beli ATM, kamu menjadi rentenir, kamu menjadi pinjol abal-abal. Percayalah, apa yang kamu lakukan tidak akan membawamu tenang. Dan jika hukum sudah bergerak, kamu tidak akan bisa lari. Gak ada orang yang kebal hukum. Jadi sekali lagi saya mengingatkan buat Anda semua yang ada di luar sana, yang lagi nonton saya, berhati-hatilah. Sindikat ada di sekitar kita. Bisa dipahami ya? Sindikat itu ada di sekitar kita, dikelilingi kita. Mereka itu ada di sebelah kita. Masih ingat orang yang dulu baik sama saya, tiba-tiba memusuhi saya. Tapi di akhir cerita, dia mendukung sindikat yang memiliki aplikasi besar. Dia menolong orang-orang yang sudah nyata-nyata jadi adminnya sindikat. Kenapa dia bisa pisah dengan saya? Karena perbedaan prinsip, perbedaan tujuan. Kalau saya mengedukasi, kalau bisa jangan sampai terkena sindikat. Tapi selalu mengatakan bahwa saya itu memperbodoh kalian, karena saya memanjakan kalian semua. Dan ingatlah, kejahatan itu ada di mana-mana, di sekitar kalian. Termasuk teman kalian, saudara kalian, kakak sekalian, atau siapapun. Karena sekalian tidak akan pernah tahu siapa sih sindikat itu. Sindikat itu beda tipis dengan keluarga kita. Masih ingat salah satu teman kita, saudaranya, adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri, ternyata adalah seorang pengedar narkoba. Ditangkap di Cina, memegang 50 kg narkoba. Ditangkap di Cina, Guangzhou. Itulah, kita nggak akan tahu kehidupan adik kita, anak kita, keponakan kita, saudara kita. Apa yang perlu kita tanyakan adalah bertanya kabar satu sama lain. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu siapa. Dan sindikat itu akan terus mencaci maki saya dengan cara apapun, dengan suudon, dengan mengatakan cari uang. Padahal dia mendapatkan uang dari orang-orang tertentu ya. Karena itu dia berpikiran bahwa saya dapat uang. Dia selalu berpikir apa yang saya lakukan itu sama dengan apa yang dia lakukan. Tapi
Sumpah demi Tuhan, saya itu tidak pernah dapat uang dari Mas Uya, dari Pak Beni. Tidak sama sekali. Saya dapat uang itu dari saweran kalian, dari like kalian. Itu pure dari YouTube. Tapi saya tidak perlu menjelaskan ini. Jadi, merinding saya, Vinky langsung kayak saweran. Jadi, ini nyata. Saya itu tidak dibayar oleh siapapun. Saya pure 100% dari YouTube. Saweran. Sumbangan kalian. Saya sebutkan sekali lagi. Ada seorang anak yang tidak diakuin ibunya. Dia kirim uang ke ibunya, ambek ibunya gak diterima, merinding kau. Anaknya kirim uang saya 500, tak tubuh nambahi beras kemarin. Itu nyata, Mbak. Jadi saya aksi nyata. Jadi kalau dibilang saya itu mendapatkan hadiah dari orang-orang tertentu, betapa kayanya saya, Mbak. Dan rumah ini sudah dibuat ibu saya jauh sebelum saya pulang Indonesia. Rumah ini ada jauh sebelum saya terkenal jadi influencer. Jadi jauh sekali. Jadi saya itu nggak kaya, Mbak. Saya kaya dikit. Ada orang gereja butuh uang, ada masjid butuh uang. Uang itu tak sumbang di situ, Mbak. Orangnya yang itu mau berterima kasih sama saya, mau podcast sama saya. Sampai sekarang saya belum podcast. Karena khusus untuk tempat-tempat ibadah saya nggak expose. Karena saya sudah memberikan itu. Jadi untuk tempat-tempat ibadah memang saya tidak memberikan. Saya yang belum memberikan itu pada siapa? Pada umat Hindu sama umat Buddha. Saya itu belum. Jadi saya masih punya kewajiban karena Indonesia punya beberapa agama. Jadi saya itu masih belum berbagi dengan umat Hindu, dengan umat Buddha itu saya belum berbagi. Jadi saya pure, uang saya itu hasil dari YouTube. Saya nggak ada endosan. Karena itulah orang yang berburuk sangka saya mendapatkan uang dari tempat-tempat lain. Karena mereka melakukan hal yang sama. Mereka melakukan hal yang sama. Mereka berpikir bahwa saya dikasih uang dari BPJS. Enggak sama sekali. Boleh ditanyakan BPJS. Tapi karena mereka punya prasangka dan praduga, saya nggak bisa ngomong, Mbak. Silahkan. Tapi saya tidak perlu menjelaskan pada mereka. Biarkan Tuhan yang memberikan penjelasan dalam hidup saya. Bunda, terima kasih. Oh, saya ngoceh loh dibayar sama YouTube. Momoro ada yang nyaweri. Jadi saya kaget. Ada orang ngirim tiap bulan 500 karena dia tidak bisa mengirimkan ibunya. Dia mengirim ke saya. Dan saya tidak menyangka. Dan uang-uang ini akan saya bagikan. Karena saya tidak ingin katut di tubuh saya. Lek kurung aku. Bener nggak? Jadi saya tidak pernah berprasangka buruk dengan siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan kalian. Saya hanya ingin memberikan motivasi pada kalian. Jangan sampai mengambil keputusan yang merugikan dirimu sendiri. Jangan sampai narkoba. Jangan sampai ikut-ikut sindikat money laundry. Apapun itu. Jadi apapun itu, saya tidak ingin kalian merasa bahwa apapun yang dilakukan itu bernilai dengan uang. Enggak, Mbak, enggak. 2012 saya tidak tahu YouTube ada uangnya. 2012 saya tidak tahu YouTube ada uangnya. Sampai detik ini saya bisa berbagi, itu hasil dari YouTube. Mbak Winda, terima kasih 0209. Jadi ini pure. Dan saya memberikan gaji pada staf saya nggak pernah telat. Kenapa? Saya belajar dari salah satu selebgram bahwa kalau ngasih gaji telat anaknya digejret-gejret nih. Saya belajar dari semua itu, Mbak. Nggak pernah staf saya tuh saya telatkan gajinya. Nggak mau. Mereka kerja karena butuh uang. Kalau nggak butuh uang nggak mungkin mereka kerja. Saya takut telat. Gaji saya 7 hari, saya nggak akan telat dari itu. Kalau lebih awal itu nggak apa-apa. Kalau telat saya memang nggak mau. Saya cuma ingin bilang sama kalian semua, saat kalian nge-share, nge-like, nyawer itu karena dari hati ya. Saya tidak meminta. Kalau nyawer itu saya nggak meminta ya. Tapi kalian masukkan di TNG, di WeChat, di YourPay, itu
membuat saya mikir. Ayo Yun, ojo tamak-tamak Yun. Ayo Yun, kalian nggak tahu pendapatan saya. Kalian juga nggak tahu uang sawerannya berapa banyak. Kalian juga nggak tahu hasil dari share, like, kalian follow, subscribe itu berapa banyak. Mbak Sri Mulyani, terima kasih. Jadi nggak akan ada yang tahu, karena saya berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau bansos itu sudah niat ya, jadi saya memang bagikan. Boleh kok tanyakan sama orang-orang, bener nggak saya menyumbang 25 juta ke salah satu tempat ibadah? Tanyakan sama mereka. Jadi ada beberapa tempat, Mbak, malah yang tempat ibadah saya nggak podcast, karena itu memang jalannya Tuhan, nggak wani aku. Jadi buat teman-teman, iya, Bu Sri Mulyani kan Menteri Keuangan, kok wes nyawer pantes lah ini dipuwedungi top jarine. Sebenarnya mereka nyinyir, saya harus abaikan. Bener sih harus diabaikan, cuman saya ingin memberitahu kalian bahwa hidup ini bukan hanya uang targetnya. Bayangin, saya promosi Your Pay berapa lama? Hampir 2 tahun. Saya dapat gaji nggak? Akhir-akhir ini saya promosi jaket itu saya baru mendapatkan uang. Itu pun 10%-nya masuk di WNI Peduli. Bukan. Di Your Pay Peduli. Jadi saya tetap, mis harganya mahal ya, wis rasa dituku lek larang. Kan itu beli jaket sambil sodako. Bisa dibilang seperti itu kan? Beli jaket plus sodako. Karena memang harganya memang di mahal no. Jarang ben kayak sodako. Namanya dong sama, namanya doang yang sama. Kebaikan hati Miss Yuni itu nyata. Makanya kalau ada orang, ya anehnya ya, ini aneh banget. Orang-orang yang saya kasih uang, orang-orang yang notabene mereka mendekati saya karena uang, itu cepet banget hilangnya. Bener. Orang-orang yang saya kira tulus itu malah modus. Setelah mendapatkan uang dari saya, mereka pergi. Bahkan mereka membenci saya, mereview saya, menghajar saya, menghina saya. Percaya nggak? Ada loh bukti-buktinya. Ada bukti-buktinya mereka pinjam uang ke saya. Tapi saya nggak nge-review mereka balik kok. Ya karena saya sendiri malu. Sudah kucuci mis jaketnya, sudah harum, siap dipakai. Yo tapi pakainya musim dingin burek. Pesen gini musim dingin, keluarnya musim panas. Aduh. Jadi buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Dan saya nggak nyangka dengan adanya saya bisa memberikan peluang lebih baik lagi pada diri saya untuk berbuat baik. Dan dengan cara kalian membeli jaket yang kemarin itu adalah sebagian dari sodako kalian juga, karena kami akan membagikan hasilnya juga pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi buat teman-teman, kaos mis dekengane pusat iki oleh dikei rek, apa nggak jaket ngene iki ae didol terus marno kayak sumbangan di masjid, di pura atau di mana. Jadi hasilnya pekerja migran. Ojo didebat jadi ini. Dekengan pusat, ojo didebat. Ya wes gak usah debat ya. Taiwan Laili Miss. Oh ya, Hong Kong adem lagi Miss. Oh iya lah. Kaos Miss dekengan pusat bisa dipakai kok Miss, pakai single terus jaketnya dipakai. Oke bener. Mbak Yuliana Palanggu, terima kasih juga. Saya nggak ngerti malah oke wong nyawer iki ngeludas kuwi. Aduh, wong desa iki jan. Nek wong nyawer wis entuk akeh kaya ngene iki. Jadi banyak sekali ya kalian itu nggak tahu bagaimana maksudnya. Ora kena didebat, iya. Ora kena didebat ngono. Ojo didebat tapi Mbak tulisannya sampean iki. Apa nggih jaket ngene iki? Nggih jaket ngene iki, nggih kaos cendek ngene iki. Ojo didebat gitu ya. Miss, nyimak Miss. Ya aja setuju kuwi koyo kaos yang C Yuni pakai. Nyimak sambil dulang Mbah. Di belakangnya juga Mbak. Dagangannya pusat.
nesu kayak gue. Bikin kaos lengan panjang dan pendek bisa buat hari-hari Miss. Oke Miss Yuni, sehat selalu, siap. Nanti kita lihat seperti apa dan bagaimana kalau memang iya. Yuliana Pelangu Sultane Hongkong, yo. Mesti wi jenengane nyawer-nyawer. Sopo naku misal bianting nggo sopo ae. Jadi buat teman-teman, ketidakadilan itu kita lihat. Tapi saya tidak memperdapatkan apa yang terjadi di luar sana. Saya hanya fokus dengan teman-teman saya, dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau memang kalian ada pertanyaan, butuh bantuan, saya bisa membantu semampunya. Sekarang Taiwan, Malaysia sudah menghubungi saya, Arab Saudi sudah menghubungi saya. Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Yang lainnya di mana? Brunei sudah ya. Aduh. Piye kabar ya? Demit Laros nanti malam. Oke teman-teman, jangan lupa nanti malam ada apa? Tunggu saja. Siapkan tisu 1 gebok atau memberitahu majikan bahwa nanti malam adalah takbiran. Jadi kalau kalian ingin menyaksikan Capricus channel, terima kasih. Tak telepon Miss. Biasa iki. Yang lagi rebahan iki biasa rare ngerti late rotok gak penak. Gini aja, buat teman-teman nih yang nanti malam sudah siap mendengarkan takbiran dari kampung, dari suara masjid atau dari jalan-jalan, nanti malam saya siap live di Facebook, di YouTube ataupun di Instagram. Nonton saya nanti malam. Siapkan tisu 1 gebok. Jangan nangis duluan. Di sini hawa-hawanya sudah seperti apa ya? Sudah siap untuk menyambut Lebaran. Tapi aku rong dijajan. Jadi siap nangis nanti malam. Jam 7 belum pulang. Jangan sedih teman-teman, saya akan hadir buat kalian dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi nanti malam waktu takbiran. Bye bye.